Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya bawakan dalam video kali ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawal Iqbal dengan NIM 2104045001. Nah, dalam video kali ini saya akan membawakan dua materi teman-teman sekalian, yaitu menciptakan hubungan dengan klien dan perilaku verbal dan non-verbal dari klien. Baik, untuk lebih lanjutnya, yuk teman-teman simak video selanjutnya. Nah, pada materi bagian pertama ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara menciptakan hubungan dengan konseling atau klien. Dalam menciptakan hubungan yang baik antara konselor dengan konseling merupakan langkah awal keberhasilan dari sebuah kegiatan konseling. Hubungan yang baik dengan klien sangat penting teman-teman sekalian, baik dalam konseling perorangan maupun dalam konseling kelompok. Nah, di mana awal konseling itu kita mengetahui dengan nama tahapan attending. Nah, attending ini sangat perlu dilakukan di dalam tahapan konselor dan akan berpengaruh pada tahapan selanjutnya. Dengan adanya attending atau pembuka di awal tahapan konseling ini akan nantinya konseling terbuka di dalam proses eksplorasi masalahnya teman-teman sekalian. Nah, langkah-langkah awal dalam menciptakan hubungan yang baik dengan klien adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menerima klien secara ikhlas. Konselor harus menerima klien secara ikhlas ataupun konseling secara ikhlas dan menerima apa ada yang ditentang oleh konseling. Konselor harus menunjukkan sikap yang ramah dan bersahabat, jauhkan dari sifat atau sikap cemberut, sinis dan berkuasa. Kedua, teman-teman sekalian, ada namanya menumbuhkan kepercayaan konseling. Menumbuhkan kepercayaan dari sebuah konseling kita kepada konselor merupakan bagian sangat penting dalam tahapan konseling. Bagaimana cara kita membangun hubungan yang baik dengan konseling, dan juga harus percaya bahwa konseling tersebut harus percaya bahwa konselor akan menjaga rahasia-rahasia dan tidak ada satupun akan diberitahu. Nah, adapun cara menumbuhkan kepercayaan konseling tersebut kepada konselor antara lain. Pertama, pada awal konseling dengan kalimat, "Kamu tidak perlu ragu-ragu menyampaikan masalah kamu dan keadaan kamu yang sebenarnya kepada saya karena kerahasiaannya akan dijamin." Nah, yang kedua itu kalimatnya, "Kewajiban saya membantu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi." Yang ketiga, "Saya memanggil kamu dan membahas masalah ini adalah untuk kebaikan kamu." Atau kadang-kadang siswa atau konseling tidak menyadari bahwa dia bermasalah lagi di sekolah, misalnya merokok, prestasi belajar rendah, sering bolos. Nah, itu mungkin teman-teman sekalian bagaimana caranya kita pada tahapan konseling, cara percakapan kita kepada konseling. Nah, yang ketiga itu mewujudkan keterbukaan. Dalam proses konseling, kadang-kadang klien tidak terbuka. Dia menutupi keadaan yang sebenarnya teman-teman sekalian. Bila hal tersebut terjadi, maka proses konseling menjadi sulit dan sering terjadi kesalahpahaman diagnosis, dan pada gilirannya juga terjadi kesalahpahaman terapi atau treatment yang diberikan kepada konselor ke konseling. Konselor akan mengalami kesulitan bila konseling sangat tertutup, misalnya dia hanya mengangkat kepala atau menggeleng-gelengkan kepala saja bila diajak berbicara. Nah, bagaimana caranya agar konseling mau berbicara? Nah, teman-teman sekalian, dalam hal ini konselor ibaratnya sebagai seorang monitor
radio yang sudah menghadapi radio rusak ya. Jadi ini merupakan suatu peribahasa yang diungkapkan dalam sebuah buku psikologi konseling. Monitor harus berusaha agar radio yang tidak berbunyi menjadi berbunyi. Konselor dapat menyampaikan kalimat, misalnya, semakin banyak kamu berbicara, maka semakin mudah saya membantu menyelesaikan masalah kamu. Nah, yang kedua, jika kamu tidak mau berbicara, maka saya kesulitan membantu kamu. Nah, di sini teman-teman sekalian, jika kita melihat kalimat tersebut adalah kalimat yang dapat membangkitkan atau mensupport konseli agar menceritakan masalahnya. Dengan kalimat tersebut, konseli nantinya akan lebih terbuka dan konseli nantinya akan lebih tentunya terbuka dan akan menceritakan masalahnya secara baik pula tanpa adanya ketakutan. Nah, adapun cara-cara untuk mewujudkan keterbukaan konseli antara lain dalam perkataan. Yang pertama, teman-teman sekalian, konselor itu harus mengungkapkan kalimat sebagai berikut. Saya berharap kamu dapat mengemukakan keadaan yang sebenarnya agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. Yang kedua, konselor dapat juga mengatakan sebagai berikut. Saya mengharapkan kamu dapat mengatakan apa adanya agar pertemuan kita ini bermanfaat. Jika masih Anda ragu-ragu atau ada yang ditutupi atau kamu menyebutkan yang tidak sebenarnya, maka pertemuan kita ini tidak ada manfaatnya. Sebaiknya jika tidak mengatakan yang sebenarnya, maka persoalan ini akan mudah terselesaikan. Nah, di sini teman-teman sekalian, konselor itu harus terus mensupport konselinya agar tidak ragu-ragu dalam menceritakan masalahnya, atau harus, dalam kata lain, konselor itu harus merayu konselinya dalam tahapan konseling agar nantinya konselor itu dapat memberikan treatment atau penyelesaian masalah yang secara tepat sehingga masalah konseling itu dapat terentaskan. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi pemaparan materi bagian pertama yang saya tadi bawakan mengenai materi bagaimana sih menciptakan hubungan dan klien. Nah, kita akan melangkah ke materi kedua dengan judul materi perilaku verbal dan non-verbal konseling yang biasa dimunculkan atau ditampakkan di dalam proses konseling. Baik teman-teman sekalian, untuk mengetahuinya lebih lanjut, simak video selanjutnya. Nah, pada materi kedua ini teman-teman sekalian, saya akan membawakan materi mengenai perilaku verbal dan non-verbal konseling. Nah, yang pertama itu, apa sih komunikasi verbal konseling? Perilaku verbal sebenarnya adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata yang biasa kita lakukan sehari, teman-teman sekalian. Komunikasi verbal adalah komunikasi menggunakan kata-kata, baik dalam bentuk tulisan ataupun tulisan, yang disampaikan oleh konseling kepada konselor. Melalui kata-kata konseling, konseling tersebut dapat mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka, menyampaikan fakta, data, dan informasi, serta menjelaskan dan saling bertukar perasaan dan pemikiran kepada konselor. Dalam komunikasi verbal ini, bahasa memegang peran penting dalam proses konseling. Jadi teman-teman sekalian, komunikasi verbal konseling tersebut sangat menunjang efektivitas dari proses konseling yang dilakukan oleh konselor kepada konselingnya, sehingga nantinya pemecahan masalahnya dapat lebih akurat yang diberikan oleh konselor kepada konseling. Nah, yang kedua ini adapun tujuan perilaku verbal. Yang pertama yaitu konseling dapat menyampaikan penjelasan masalah yang dialami. Yang kedua itu konselor dapat lebih mudah mengetahui informasi yang dapat disampaikan oleh konseling. Nah, teman-teman sekalian, kedua ini memang perilaku verbal tersebut memegang peranan penting
Karena dengan adanya penunjuk verbal, konselor tersebut dapat menceritakan atau memberikan informasi kepada konselor mengenai masalah yang dialaminya. Nah, yang terakhir itu dapat membantu konselor menemukan pemecahan masalah. Nah, ini juga sangat menunjang proses konseling, di mana dengan adanya konseling menceritakan masalahnya atau menggunakan perilaku verbal, konselor tersebut dapat lebih mudah memecahkan masalahnya dan memberikan treatment sehingga konselor tersebut dapat dilepaskan dari masalahnya. Jadi di dalam proses konseling itu ada pula juga perilaku non verbal yang biasa dimunculkan oleh konseling. Nah, apa sih itu sebenarnya perilaku non verbal konseling? Perilaku non verbal merupakan segala ungkapan yang tidak disadari oleh konseling dalam bentuk gerak, bicara, gerak tubuh, air muka, nada, getaran suara, dan tarik nafas. Perilaku non verbal adalah produk sosial budaya, di mana konseling hidup dan bertumbuh. Perilaku non verbal tidak muncul secara acak, akan tetapi berada dalam setiap elemen helping relationship. Banyak calon konselor yang bertugas kurang mampu memaknai kehadiran perilaku non verbal tersebut, teman-teman sekalian, dalam proses tahapan konseling, sehingga kesempatan itu tidak dapat digunakan untuk membuat konselor lebih efektif dalam melakukan proses konseling. Jadi teman-teman sekalian, perilaku non verbal ini adalah perilaku tidak langsung ditampakkan melalui bahasa, akan tetapi ditampakkan melalui gerak-gerak tubuh, isyarat, dan lain-lainnya. Nah, adapun tujuan dari perilaku non verbal ini, yang pertama adalah sebagai embel atau lambang. Perilaku non verbal ini adalah melukiskan kata-kata atau ungkapan-ungkapan seperti gestur yang menyatakan I'm okay atau untuk menunjukkan damai. Tujuan kedua adalah sebagai ilustrator atau juru lukis. Perilaku non verbal ini berguna untuk mendampingi pidato yang biasanya dengan tangan, gerak tubuh yang menekankan apa yang diucapkan. Tujuan ketiga itu adalah sebagai efek display atau pernyataan-pernyataan perasaan seperti ekspresi muka yang diulangi atau berhubungan dengan keadaan perasaan dalam verbal. Nah, tujuan yang keempat itu perilaku non verbal sebagai regulation atau pengaturan-pengaturan terhadap perbuatan seperti giangan kepala, kehilangan air mata, yang memelihara atau mengatur pembicaraan dan mendengarkan. Dan kelima itu adalah sebagai adapter, yaitu penyelesaian gerak tubuh dan penyelesaian emosi seperti gerak kaki, penyelesaian pengaturan emosi, sikap, dan penyelesaian sosial. Nah, itu mungkin tujuan dari perilaku non verbal yang ditemukan oleh konseling. Nah, adapun perilaku verbal dan non verbal dalam proses konseling. Perilaku non verbal merupakan segala ungkapan yang tidak disadari selain dalam bentuk gerak isyarat. Nah, di sini teman-teman sekalian, di gambar ini merupakan perilaku verbal dan non verbal yang didapatkan oleh konseling pada proses konseling. Seperti jenis perilaku verbal, kategori mau bicara, tidak mau bicara, berbicara lancar dan tersendat-sendat, banyak bicara, sedikit berbicara, bicara gugup, dan berbicara normal, suara bergetar atau suara kecil. Nah, senyum. Nah, ini merupakan sebuah gerakan non-verbal ya teman-teman sekalian dalam proses konseling. Nah, ketiga itu kontak mata. Ini juga termasuk juga gerakan non-verbal karena tidak menggunakan bahasa atau kata-kata. Nah, keempat itu ada ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah ini juga termasuk gerakan non-verbal, di mana
Ekspresi wajah tersebut dapat menggambarkan bagaimana perasaan kita, sehingga nanti konselor itu akan mengetahui sebenarnya apa yang kita alami melalui ekspresi wajah yang kita tampakkan dalam proses konseling. Nah, yang kelima itu gerak-gerik tangan, posisi duduk, anggukan kepala, telapak tangan, dan lain-lainnya. Nah, itu semua merupakan gerakan nonverbal atau perilaku nonverbal. Nah, adapun selain itu, perilaku verbal dan nonverbal seperti yang telah disebutkan tadi, ada kalanya konselor datang dalam kondisi yang cemas. Oleh sebab itu, konselor perlu pula mengetahui tanda-tanda perilaku yang sedang dialami oleh konseling. Menurut Grasa dan Kirschbaum pada tahun 1980 menyebutkan ciri-ciri perilaku kecemasan yang terdapat pada konseling sebagai berikut, yaitu pertama, badan bergemetar, mulut menggigil, tangan dan lengan gemetar, tangan kaku, tangan bergerak-gerak, tidak ada kontak mata, muka tegang, mata pucat, wajah sedih dan murung, bibir sering basah, suara bergetar, dan suara kadang-kadang gagap. Nah, itulah tadi ciri-ciri yang dapat menggambarkan atau mengungkapkan tanda-tanda orang yang sedang mengalami kegelisahan, ketakutan, atau kekhawatiran yang cukup tinggi di dalam proses konseling. Itulah tadi teman-teman penjelasan saya di dalam video mengenai dua materi. Yang pertama, bagaimana sih caranya itu meningkatkan hubungan baik dengan klien. Yang kedua, perilaku verbal dan verbal konseling dalam proses konseling yang biasa ditampakkan atau dimunculkan oleh klien. Nah, oleh karena itu dua materi tersebut sangat berguna teman-teman sekalian. Jadi saya harap teman-teman setelah menonton video saya, teman-teman sekalian dapat mendedikasikan di dalam proses konseling. Nah, mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam membawakan dua materi ini dalam video kali ini, karena kesempurnaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Saya menutupnya dengan mengucapkan nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.